Halo semuanya, kembali lagi pada mata kuliah Mekanika Fluida. Oke, jadi untuk slide hari ini kita akan membahas masalah rumus empiris aliran dan laminar pipa halus. Jadi ini akan saya sebut beberapa rumus yang kemarin kita udah pernah bahas. Jadi kayak buat resume ringkasan aja sebenarnya. Jadi biar teman-teman kayak ya punya pedoman buat kalau misalnya ngerjain pipa halus rumusnya apa aja. Oke, jadi yang kehilangan tenaga kita punya 32, kekenangan kinematik, kecepatan, panjang pipa, kemudian gravitasi, dan diameter kuadrat kayak gini. Kemudian setelah itu bisa juga persamaan yang ini tuh aliran laminar ini, aliran yang pelan bisa ditulis sebagai 64 kekenangan kinematik per kecepatan diameter L per D V kuadrat per 2G, atau sama dengan 64 angka Reynolds-nya berapa, L per D V kuadrat per 2G. Nah, untuk persamaan Darcy-Weisbach-nya, persamaan Darcy-Weisbach, kita bisa pakai HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G, ya kan? Sehingga F-nya ini koefisien gesek untuk yang aliran laminer seperti itu, kita bisa pakai 64 per RE. Ya, bisa diingat-ingat itu ya, 64 per RE. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah pipa halus untuk F-nya, koefisien geseknya itu ada 0,316 RE pangkat 0,25. Jadi kayak ini berlaku untuk yang angka Reynolds-nya antara 4000 sampai 10 pangkat 5 untuk pipa halus. Jadi ini penelitian ini biasanya disebut dengan persamaan Blasius, karena yang menemukan Blasius untuk koefisien gesek pipa halus. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah pipa halus, kemudian ada pipa kasar. Untuk pipa kasar ini sebenarnya ada grafiknya, grafik yang ditemukan oleh Nikuradze. Jadi Nikuradze ini kayak membuat satu grafik gitu ya, dia yang perlu dicek adalah angka Reynolds-nya berapa, angka Reynolds-nya di pipa kasar, kemudian K per D-nya berapa, hasilnya berapa, seperti itu. Nah, baru nanti kita dapat koefisien gesekannya di sini. Jadi grafiknya itu kayak seperti ini, grafik kayak gitu. Nah, untuk grafik ini nanti akan saya lampirkan saja. Oke, grafiknya. Kita masuk ke contoh soal 4 aja langsung. Nah, kita berbicara masalah pipa berdiameter 300 mm mengalirkan minyak dengan kekenangan kinematik. Ini belum diedit ya. Ini seharusnya 6 kali 10 pangkat min 7 meter kubik per second dengan debit aliran 200 liter per detik. Kemudian ingin tentukan 3 kekasaran maksimum sedemikian sehingga pipa diklasifikasikan sebagai hidrolis halus. Berapa tinggi kekasaran minimum supaya pipa menjadi kasar. Jadi ini klasifikasinya pipa halus, tapi kemudian kita pengen berapa tinggi kekasaran agar pipa tersebut menjadi hidrolis kasar kayak itu. Yang pertama kita punya kecepatan aliran, dihitung terlebih dahulu. Q per A 0,2 seperempat Pi 0,3 kuadrat, hasilnya adalah 2,83 meter per second. Kemudian yang kedua kita perlu angka Reynolds. Oke, angka Reynolds-nya adalah VD per kekenangan kinematik 2,83 kali 0,3 6 kali 10 pangkat min 7, hasilnya adalah 1,41 kali 10 pangkat min 6 gitu. Nah, untuk pipa halus dengan angka Reynolds tersebut, maka koefisien geseknya itu dapat dihitung sebagai perlu saya tambah slide lagi sepertinya. Oke, jadi tadi ya, ketika pipa halus ini kita punya koefisien yang bisa kita gunakan, rumusnya bisa kita gunakan, yaitu rumusnya adalah 1 per F sama dengan 2 log RE akar F 2,51, sehingga 1 per
F ini adalah 2 log Reynolds 1,41 kali 10 pangkat 6, sorry 6, kemudian akar F 2,51. Oh sorry, ini pangkat plus 6 ya, seharusnya ini juga plus 6. Oke, plus 6, sehingga hasilnya adalah dari sini 0,011. Jadi ini kayak apa ya, kita nyarinya di Excel gitu kan, buat dapet nilai F nya itu berapa. Jadi kayak coba-coba gitu, misalnya kita nyoba F nya 0,5, terus di sini 0,5. Nah kira-kira apakah nilai antara sisi kiri sisi kanan itu sama. Kita dicoba terus, dicoba di trial. Jadi di trial and error, hasilnya berapa, itu hasilnya nanti ketika teman-teman nyoba, hasilnya nanti adalah 0,011. Oke, mungkin ini perlu ada kali ya untuk ujian nanti. Kemudian kecepatan geser dihitung dengan rumus berikut. Kecepatan geser, mana tadi ini, kecepatan geser V geser itu sama dengan V F per 8. Oke, 2,83, 0,011 per 8 hasilnya adalah 0,105 meter per detik. Nah kemudian ini kan tadi pipa halus ya, pipa halus tinggi kekasarannya itu adalah, untuk pipa halus itu K sama dengan seperti ini, itu 5 V per V geser, jadi 5 kali 6 kali 10 pangkat min 7. Ini keketalan kinematik. Kemudian kecepatan gesernya adalah 0,105. Hasilnya adalah 2,86 dikali 10 pangkat min 5 meter, atau 0,0286 mm. Nah, kemudian kita punya tinggi kekasaran pipa kasar, minimumnya berapa gitu. Jadi sama untuk K, kita punya lambang seperti ini, 35 keketalan kinematik per kecepatan geser. Hasilnya adalah 35 dikali 6 kali 10 pangkat min 7, 0,105. Hasilnya adalah 0,0002 meter atau sekitar 0,2 mm. Seperti itu. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa berapa tinggi kekasaran minimum supaya menjadi pipa kasar, maka ketika pipa halusnya adalah 0,0286 mm, kemudian tinggi kekasaran pipa kasarnya itu adalah 0,2 mm. Jadi perlu berapa lagi kira-kira? Jadi dari 0,02 sampai 0,2 itu seberapa, kayak gitu. Oke, mungkin untuk yang tentang pipa halus pipa kasar, soalnya contohnya seperti ini, kita akan lanjut ke sesi berikutnya.